Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat bertemu dalam ibadah doa pagi ini. Biarlah damai sejahtera bagian dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekaliannya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah ini. Kita mengangkat pujian dari nyanyian tambahan nomor 85. Tuhan pasti sanggup. Nyanyian tambahan nomor 85. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Engkau masih memberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami masih boleh datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup ini. Karena kami merasa kami tidak mampu, kami tidak berdaya menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Baik jasmani, terlebih rohani Tuhan. Oh, penuh dengan kekurangan, kelemahan. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan menolong kami semuanya pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Urapilah saat kami membaca firman-Mu. Urapi saat berdoa menyembah Engkau. Biarlah doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Berikan roh penyembahan kelembutan hati kepada kami semuanya. Terima kasih. Kuasa iblis setan mengganggu Tuhan saat kami membaca firman, saat berdoa menyembah Engkau lewat roh ngantuk, jahat, najis, karsati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, mohonlah kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kitab Ester pasal yang ke-9. Ester pasal 9. Dalam bulan
yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya, di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya akan dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menintahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita.
Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15 dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasweros dengan kata-kata salam dan setia. Supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Puji Tuhan. Ya, kita lihat tadi saudaraku, ini kitab Ester pasal yang ke-9 ya. Ini tentang tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya ya. Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya ya. Itu Saudara ya, tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Jadi awalnya sebenarnya ya orang Yahudi ini ya yang akan dikalahkan bahkan dibunuh oleh musuh-musuhnya ya.
Itu sebenarnya rencana ya daripada Haman ya. Yahudi yang akan dikalahkan, bahkan sampai dipunahkan ya, dibinasakan ya. Tetapi kenyataannya tadi dikatakan ayat pasal 9 ayat 1 itu ya, terjadilah yang sebaliknya. Ya itu ya, terjadilah yang sebaliknya ya. Nah ini, jadi saudaraku, sesuai dengan kehendak Tuhan ya, saudaraku, maka terjadilah yang sebaliknya ya, yaitu orang Yahudi yang mengalahkan musuh-musuhnya ya, bahkan membinasakan musuh-musuhnya dengan pedang ya. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, bagi kita sekarang artinya saudaraku adalah yaitu kita harus kuat dan teguh hati ya. Kuat dan teguh hati ya. Nah, jadi Yahudi tidak mau bergaul dengan musuh-musuhnya sekalipun musuh-musuhnya takut tadi ya. Dikatakan ketakutan menimpa mereka ya. Ketakutan kepada Yahudi, juga ketakutan kepada Mordekai ya. Tetapi mereka tidak mau kompromi ya. Yahudi mengalahkan semua musuhnya ya. Lalu mereka memukulnya dengan mata pedang, membunuh dan membinasakannya ya. Puji Tuhan. Ya ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi artinya bagi kita ini adalah keteguhan hati ya. Keteguhan hati ya, atau ketegasan. Ya, sebagaimana tadi juga dikatakan ya, saudaraku, ada ketegasan itu ya. Ada ketegasan ya. Di dalam ayat yang ke-29 tadi itu ya. Nah, ada ketegasan ya. Itu kuat teguh hati ya, atau ada ketegasan ya. Nah, itu dengan segala ketegasan ya untuk menguatkannya ya. Puji Tuhan. Jadi ini bagi kita sekarang yaitu kita harus kuat teguh hati ya. Tegas dalam ya. Dulu Yahudi mengalahkan musuh dengan pedang. Ya, sekarang artinya kita kuat teguh hati atau tegas dalam firman pengajaran yang benar. Nah, ini jadi tidak boleh campur baur ya, harus ada ketegasan saudara-saudara ya. Ini permohonan kita saat ini kepada Tuhan. Kita berdoa ya, supaya betul-betul kita bisa kuat dan teguh hati ya menghadapi semua. Ada ketegasan ya. Tidak mau campur baur ya. Tidak mau ikut-ikutan. Ya, ini orang-orang yang menentang Yahudi ini, musuh-musuhnya inilah sekarang gambaran anak Tuhan, hamba Tuhan yang menentang firman pengajaran yang benar, yang menentang firman penggembalaan ya. Nah, harus ada ketegasan ya, ada ketegasan ya. Orang-orang yang menentang, yang berbeda dengan firman pengajaran benar, kita harus tegas ya. Nah, dulu pukul bunuh dengan pedang, artinya sekarang kita tegas, tidak mau kompromi, kita berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar, kuat dan teguh hati ya. Puji Tuhan. Ini doa kita saat ini, kita mohon biar kita semua bisa kuat dan teguh hati. Nah, kalau kita kuat teguh hati seperti Yahudi, semua ya, di benteng Susan saja mereka membunuh 500 orang dan seterusnya, sampai nanti di ayat 16 tadi dikatakan ya, mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Nah, itu pembenci-pembenci ya. Artinya orang-orang yang tidak sejalan. Nah, kalau sekarang adalah gambaran kehidupan orang-orang yang menentang firman pengajaran, tidak mau firman pengajaran. Menentang firman penggembala, menentang gembala. Kita harus tegas. Tegas ya. Nah, pegang pedang, tegas ya. Semoga kita bisa, jangan campur baur. Jangan. Kalau kita campur baur nanti kita terikut. Jadi kalau kita tadinya adalah orang yang terima pengajaran, terima firman penggembalaan, nah, lalu bergaul atau campur baur dengan orang yang menentang firman penggembalaan, orang yang melawan gembala, ya nanti ikut melawan. Ikut pasti. Oleh sebab itu ayo kita harus tegas. Kita berdoa saat ini tegas ya. Supaya betul-betul
kuat teguh hati, kita berpegang teguh pada firman pengajaran, tidak mau campur baur. Ya, sudah masing-masing. Ya, yang menolak silakan. Kita tidak memaksa mereka, tapi kita tidak bergaul. Ya, harus tegas dalam pengajaran. Tuhan tolong kita semua. Nah, kalau kita tegas itu tadi, ya. Setelah mereka bunuh tadi 75.000 orang, ya. Lalu pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan hari perjamuan dan sukacita. Ada perjamuan dan sukacita, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi kalau kita tegas dalam firman pengajaran, maka ya kita kuat teguh hati, maka kita akan mengalami kebahagiaan surga. Ya, ayo. Ya, jadi jangan merasa rugi, saudaraku, ya. Aduh, saya rugi. Jadi teman jauh. Ya, ada yang keluarga juga, ya. Keluarga menjauh semua, ya enggak apa-apa kalau karena pengajaran. Tapi kalau karena salah kita minta ampun, ya. Tapi kalau karena kita mau tegas dalam pengajaran, keluarga menjauh, sampai maafkan, suami menjauh, istri menjauh juga, enggak apa-apa. Tuhan mendekat. Nah, itu. Ya, kita mengalami kebahagiaan surga sebab Tuhan bersama kita. Kalau kita kuat teguh hati, Tuhan menyertai kita, ya. Itu nasihat Tuhan lewat Daud kepada Salomo, ya. Kuatkan teguhkan hatimu, Tuhan akan menyertai engkau, ya. Ini Tuhan menyertai kita, berarti dia membela, ya. Mengulurkan tangan untuk membela kita seperti Yahudi, ya, dibela oleh Tuhan, ya. Oh, luar biasa. Ya. Saudara-saudara, harusnya kehancuran kebinasaan di alam Yahudi, tapi karena pembelaan Tuhan dibalikkan semua keadaan itu. Maka musuh-musuhnya, pembenci-pembenci mereka mengalami kehancuran dan kebinasan. Ya, ayo kuatkan teguhkan hati pagi ini. Tuhan pasti membela kita, ya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, ya. Kalau kita kuat teguh hati, Tuhan membela. Artinya Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita, untuk menyelesaikan semuanya dalam hidup ini, dan juga untuk menyempurnakan kita kalau dia datang kali yang kedua. Itulah pembelaan Tuhan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kuatkan, teguhkan hati, ya. Ayo, jangan bimbang. Mulai dari suami, kepala keluarga, ayo, ya. Saya gembala, ayo kuat teguh hati, jangan bimbang, ya. Pegang teguh pengajaran, tegas dalam pengajaran, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan memberkati. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian tadi. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Ini pergumulan kita pagi hari ini, ya. Kita datang kepada Tuhan, ya, supaya betul-betul kita semua mengalami kuat dan teguh hati, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan denganmu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Yesus. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan. Haleluya. Berikan ketegasan Tuhan. Apapun resiko, tegas dalam firman pengajaran. Tidak mau campur baur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kuatkan kami. Haleluya. 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 Kuatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan, teguhkan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tegas dalam pengajaran, tidak campur baur dengan orang-orang yang menentang pengajaran, menentang suara gembala Tuhan. Kuatkan kami. Kami tidak mampu, seringkali perasaan daging ini segan, sungkan Tuhan. Sehingga kami campur baur, pengajaran semua didengar. Oh haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan, kuatkan kami. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Tolong kami, seringkali masih lemah Tuhan karena pengaruh daging, pikiran, perasaan ini. Oh Tuhan ampunilah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu.
Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Mohonlah belas kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami sering lemah Tuhan. Tidak bisa tegas karena pengaruh daging, pikiran, perasaan, sehingga terjadilah campur baur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu membuat tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Yesus, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Kuat teguh hati, tegas dalam pengajaran ini, tegas dalam ibadah pelayanan kami. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Yesus, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, kuatkan kami. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Kuatkan kami. Haleluya. Ada ketegasan Tuhan, kuatkan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kuatkanlah kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya,
Yesus, haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Yesus, kuatkan kami Tuhan, kuatkan semua. Supaya kami bisa kuat, teguh hati, tegas dalam pengajaran ini. Memegang pedang pengajaran yang benar Tuhan. Sampai rela menanggung resiko apapun. Kuatkan kami. Kami tidak mampu Tuhan. Kuatkan kami. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kuatkanlah, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Ampuni kami, seringkali masih lemah Tuhan. Kuatkan kami. Haleluya. Biar kami bisa tegas dalam pengajaran. Apapun resiko yang harus ditanggung Tuhan. Kuatkanlah, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan Yesus, haleluya. 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 Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Kuatkan hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkanlah Tuhan. Haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kuatkan. Jamahlah kami, haleluya.
Jamahlah Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau kami kuat teguh hati tegas dalam pengajaran, Tuhan pasti sanggup untuk menolong. Tuhan pasti sanggup untuk membalikkan keadaan seperti apa yang terjadi pada Yahudi di zaman Ester, Tuhan. Harusnya mereka yang mengalami kekalahan dibunuh oleh musuh-musuh, tapi keadaan terbalik, mereka yang membunuh musuh-musuhnya. Ya Tuhan, kami menyembahmu, haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu. Kuatkan, teguhkan hati kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kuatkan, teguhkan hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, kuatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Dengan haleluya, percayalah. Kita angkat dua tangan. Sekali lagi, percayalah. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau kami kuat teguh, Engkau pasti sanggup, masih sanggup untuk mengangkat, menolong kami. Haleluya. Kuatkan kami, haleluya.
Kuatkan kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, haleluya. Turunkan tangan, kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua. Mohonlah kemurahan-Mu. Terima kasih, kami serahkan semua Tuhan, pergumulan dalam tangan-Mu. Oh, biarlah Engkau yang menolong kami semua. Haleluya, mulai pergumulan yang rohani Tuhan tolong supaya semuanya bisa berkemenangan Tuhan. Itulah ketekunan, kesetiaan dalam ibadah, pelayanan, penggembalaan, bahkan peningkatan dalam ketekunan Tuhan, sampai kami bisa menjadikan kandang penggembalaan sebagai tempat yang paling menyenangkan. Ya Tuhan, tolonglah jiwa-jiwa sudah undur tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakanlah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih demikian juga Tuhan menolong semua pergumulan dalam sakit penyakit, gangguan kesehatan jamaah Tuhan. Bapak Ibu, anak muda, anak kecil Engkau tolong semua. Mulai Pak Immanuel Siombing, Pak Saud Tambolon, Inawadi, jamaah Tuhan senantiasa sehatkan. Ibu Emi Pardede, jamaah Ibu Rosita Barus juga jamaah Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu, Engkau tolong Pak Joni, Tuhan jamaah juga, Pak Marudut Siombing jamaah juga, Tuhan Pak Fitram dan Ibu Saudara Gunmar juga, Roselin Sarmin jamaah, Tuhan mohon belas kasih-Mu, Cici mamanya jamaah Tuhan, Sofia mamanya jamaah Tuhan, haleluya, anak Keisa juga jamaah Tuhan, kami semua Engkau tolong, kuasa setan sakit kami usir dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semua dalam tangan kemurahan-Mu, sehatkan semua, berkati semuanya. Usaha kerja di bidang apa saja campur tangan, cari kerja buka jalan, juga jawal-jawal pekerjaan menghalangi ibadah Engkau juga jamah Tuhan, supaya semua bisa setia dalam penggembalaan. Terima kasih Tuhan. Yang sekolah kuliah juga berikan hikmat akal budi, Tuhan yang campur tangan dan membela. Terima kasih Tuhan. Nikah-nikah rumah tangga juga lembutkan hati, satukan dalam pengajaran, satukan dalam penggembalaan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ibu-ibu yang hamil, sehatkan ibu bayinya, juga muda-mudi pergaulan, sucikan, beri ketaatan, kejujuran, terang-terangan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bangsa dan negara kami juga, pemerintah dari pusat sampai RT RW daerah kami berkati semua. Beri takut akan Tuhan, menjamin kami untuk setia beribadah kepada Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Ibu Emi Pardede sekeluarga juga Tuhan berkati supaya semua bisa, haleluya Tuhan, haleluya, tetap dipakai oleh Tuhan sampai garis akhir, sampai Engkau datang. Terima kasih. Kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar di Malang, buka firman, buka jalan, terjadi kegerakan, hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu semua bisa berfellowship, haleluya, dalam firman pengajaran yang benar. Terima kasih, terpuji nama-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan yang senantiasa menyertai kami yang kuat, teguh hati, tegas semuanya dalam pembelaan Tuhan. Ayo angkat dua tangan, kami serahkan tubuh jiwa kami kepadamu. Kami tidak bisa Bapa, lindungi kami semua, selamatkan dari segala celaka, mara bahaya, bencana, maut. Tuhan lindungi semuanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, sampai bertemu ibadah doa penyembahan. Ya, ibadah doa penyembahan hari Sabtu jam 6:30 malam. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.